Halo Supernova, kali ini Mimin akan bawain film Lindong versi novelnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini pusaran energi berputar di atas tablet kuno saat harimau api terbang keluar dan segera muncul di langit. Mereka tidak lain adalah trio Lindong yang berhasil melarikan diri dari tangan penjaga misterius itu. Sambil menatap pemandangan dunia luar, Lindong menghela nafas lega. Sepertinya 4 klan besar pemuja boneka Maya dan faksi lainnya sudah mundur, ucap Lindong yang duduk di punggung Xiaoyan sambil mengamati sekelilingnya. Saat ini, hanya ada sedikit orang di sekitaran dataran tablet kuno. Tidak lagi semegah saat mereka hendak masuk. Ini membuktikan bahwa faksi yang melarikan diri dari ruang tablet kuno telah dengan cepat meninggalkan area ini. Dasar para bajingan yang tidak punya nyali itu, ucap Lindong, sudut mulutnya terangkat dan dia mencibir dalam hatinya. Namun ada baiknya mereka pergi. Kondisinya saat ini tidak cukup baik karena dia telah menggunakan seluruh kekuatannya melawan penjaga misterius itu. Dia masih khawatir situasinya akan menjadi sedikit merepotkan jika Teng Lei dan yang lainnya menunggunya di luar. Sekarang setelah mereka pergi, itu memberinya waktu untuk memulihkan diri. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Ucap Xiao Diao yang duduk di bahu Xiaoyan. Pertama-tama mari kita cari tempat untuk beristirahat dengan baik, ucap Lindong merenung sejenak sebelum menjawab. Kali ini Xiao Diao dan Xiaoyan telah memperoleh manfaat yang cukup baik. Khususnya Xiao Diao telah mendapatkan roh iblis dari naga kelelawar darah. Jika berhasil disempurnakan, kekuatan Xiao Diao pasti tidak akan lebih lemah dari tahap manifestasi. Bagi Lindong, ini jelas merupakan bantuan yang sangat besar. Adapun harimau api atau yang disebut Xiaoyan itu, ia juga memperoleh kekuatan darah naga kelelawar darah. Ketika ia benar-benar mengasimilasi kekuatan darah ini, kekuatannya akan melonjak. Pada saat itu Lindong benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantang faksi besar seperti pemuja boneka mayat. Oleh karena itu prioritas utama saat ini adalah membiarkan Xiao Diao dan Xiaoyan menyaring roh iblis dan darahnya. Tikus kecil itu cukup mendukung kata-kata Lindong saat menepuk bahu Xiaoyan. Tanpa membuang waktu lagi, Xiaoyan mengguncangkan sayap darahnya dan dengan cepat terbang menuju dataran kuno yang sangat sunyi. Dataran kuno saat ini agak kacau. Pemuja boneka mayat tidak mempunyai pemikiran untuk melihat apakah Lindong masih hidup atau mati. Oleh karena itu, keluar kelompok Lindong dari dataran kuno sangatlah lancar. Setelah itu dia menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi. Bocah, selanjutnya aku akan berusaha sekuat tenaga memurnikan roh iblis naga kelelawar darah. Masalah perlindungan akan menjadi tanggung jawabmu, ucap Xiao Diao. Begitu mereka mendarat dari langit, sosok tikus kecil Xiao Diao menyapu sebuah batu besar di samping danau dan duduk. Ia membuka mulutnya, lalu seberkas cahaya berwarna darah terbang keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi seekor naga kelelawar darah mini yang tampak garang dan terus mengaum ke arah tikus kecil. Hehehe, disempurnakan oleh kakek Martin adalah keberuntunganmu, ucap Xiao Diao. Ketika ia melihat roh iblis naga kelelawar yang terus-menerus mengaum, tikus kecil itu tertawa aneh. Bola cahaya hitam keunguan keluar dari mulutnya dan langsung melilit roh iblis naga itu. Kekuatan korosif yang menakutkan menyebar keluar sedikit demi sedikit, bersiap untuk menyempurnakan roh iblis naga kelelawar darah. Saat Lindong menatap tikus kecil dan harimau memasuki kondisi budidaya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil boneka simbol kelas atas sebelum dengan santai melemparkan beberapa ribu pil yuan murni ke dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk menjaga tempat ini seperti patung. Setelah melakukan ini, Lindong dengan lembut menutup matanya dan secara bertahap memasuki kondisi budidaya. Di dalam hutan yang dalam ini, manusia dan 2 binatang diam-diam memasuki kondisi budidaya di samping danau. Hanya boneka simbol yang dengan setia berjaga di satu sisi. Gelombang energi yang kuat beriak di sekujur tubuhnya, menyebabkan beberapa binatang iblis tidak berani maju sedikitpun. Budidaya Lindong berlangsung selama setengah hari sebelum berakhir. Ketika dia membuka matanya, tikus kecil dan harimau api masih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Di hadapan tikus kecil saat ini, bola cahaya hitam keunguan perlahan berputar. Samar-samar seseorang bisa melihat roh iblis naga kelelawar darah di dalamnya. Namun roh iblis sekarang tidak lagi meraung, dan sosoknya menjadi lebih ilusi. Adapun harimau api, ia diselimuti oleh cahaya berwarna darah seperti bola darah besar yang membungkus seluruh tubuh Xiaoyan. Ketika dia melihat ini, Lindong tidak berdaya dan hanya bisa diam-diam menunggu hasil budidaya kedua binatang itu. Penantian ini berlangsung selama 5 hari penuh. Selama 5 hari ini,
Xiao Diao dan Xiaoyan memang tidak menunjukkan aktivitas apapun. Namun Lindong samar-samar bisa merasakan kalau aura kedua binatang itu dengan cepat menjadi lebih kuat. Pada pagi hari kelima, ketika awan hitam terkoyak dan sinar matahari menyinari air danau yang jernih, mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan dia dengan cepat menoleh ke arah tikus kecil. Saat ini gelombang demi gelombang undulasi aneh menyebar dari bola cahaya hitam keunguan di depannya. Ketika gelombang-gelombang itu menyebar, samar-samar terdengar gemuruh yang sangat pelan dari tubuh tikus kecil. Mata tikus kecil yang tertutup rapat selama 5 hari akhirnya terbuka. Di dalam matanya, cahaya hitam keunguan mengalir, sementara aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya seperti badai. Permukaan danau yang tenang meledak dengan suara keras saat uap air memenuhi udara. Kemudian uap air ini digabungkan dengan sejumlah doki, membentuk sosok luar biasa yang tingginya beberapa ratus meter di atas kepala tikus kecil. Sosok itu berbentuk seperti seekor martin dan sayap ungunya yang sangat besar terbentang. Aura agung dan mengerikan perlahan-lahan memancar keluar. Saat aura unik dan mengerikan menyebar, semua binatang iblis di pegunungan segera mengeluarkan raungan ketakutan. Apakah ini tubuh asli Martin Iblis Surgawi? Ucap Lindong menatap kaget pada sosok besar itu. Dia bisa merasakan gelombang yang sangat mengerikan. Bahkan keberadaan sekuat naga kelelawar darah dan kera naga kuno masih jauh dari mampu dibandingkan dengan gelombang semacam ini. Sepertinya Martin Iblis Surgawi memang cukup terkenal di dunia binatang iblis. Ucap Lindong lagi sambil mengusap dagunya. Pantas saja, tikus kecil biasanya begitu bangga pada dirinya sendiri. Ternyata hal tersebut ada alasannya. Sosok besar itu tidak bertahan lama sebelum mulai melonjak dan menjelma menjadi pilar energi yang langsung ditelan oleh tikus kecil. Ia menepuk perutnya dengan puas saat ia berdiri di atas batu besar. Meski bodinya masih mini seperti dulu, namun sosoknya jauh lebih material dibandingkan sebelumnya. Jelas sekali memurnikan roh iblis naga kelelawar darah telah membuat kekuatannya meningkat. Kamu berhasil, ucap Lindong juga sedikit gembira. Hehehe, setidaknya untuk Huagu itu, kakek Martin ini sekarang bisa mengubahnya menjadi daging cincang hanya dengan satu tamparan. Ucap Xiao Diao berkata dengan bangga. Lindong hanya bisa meringkuk bibirnya. Seperti yang diharapkan, tikus biadab ini tidak lupa membanggakan dirinya. Sementara Lindong merasa gembira atas akhir dari budidaya Xiao Diao, di dekatnya saat ini tiba-tiba saja terdengar suara auman harimau yang menggemparkan dunia. Tatapan Lindong dengan cepat beralih. Dia melihat cahaya merah di depan Xiaoyan dengan cepat mengembun. Pada akhirnya itu diaglomerasi menjadi harimau darah mini seukuran telapak tangan. Harimau darah mini ini sedikit ilusi, namun ia mengeluarkan aura hidup yang tiada habisnya. Terlebih lagi, cahaya di mata Xiaoyan penuh dengan spiritual dan kecerdasan. Dengan bantuan kekuatan darah naga kelelawar, Xiaoyan akhirnya berhasil membentuk roh iblis. Mulai sekarang, kekuatannya akan meningkat pesat. Dengan kata lain, kekuatan tempur yang dimiliki barisan Lindong saat ini sekali lagi meningkat. Cukup banyak perubahan yang terjadi pada tubuh Xiaoyan saat ini. Sisik berwarna darah yang menutupi tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya darah dan samar-samar mengeluarkan jejak energi iblis. Selain itu, ada beberapa pola aneh pada sisik berwarna darah yang memadat menjadi bentuk naga. Cahaya darah segera menyebar dari tubuhnya dalam bentuk cincin, langsung mengguncang danau dan menyebabkan pilar air besar yang tak terhitung jumlahnya meledak. Hei, harimau bodoh ini! Ia berani menjadi begitu sombong setelah hanya membentuk roh iblis, ucap Xiao Dao saat melihat kemunculan Xiaoyan. Tikus kecil itu tidak bisa menahan tawanya yang aneh. Saat kata-kata Xiao Dao jatuh, kaki depan Xiaoyan melangkah ke depan. Ekor ular piton yang ditutupi sisik berwarna darah langsung menerkam ke depan. Tubuhnya dengan cepat memanjang saat cahaya darah menyembur keluar. Itu dengan kejam menembak ke arah Xiao Dao. Harimau bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawan kakek Martin setelah mengkonsumsi kekuatan darah naga kelelawar? Ketika kakek Martin berada di puncak kejayaannya, bahkan jika kamu memberi kakek Martin naga kelelawar darah semacam ini untuk dimakan, itu akan merendahkan martabat kakek Martin, ucap Xiao Dao saat melihat serangan Xiaoyan. Dia dengan santai melambaikan cakarnya. Layar cahaya hitam keunguan terbentuk di depannya dan dengan mudah membelokkan cahaya darah. Baiklah, berhenti berkelahi, ucap Lindong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mendengar suara Lindong, Xiaoyan mengeluarkan geraman pelan pada tikus kecil. Setelah membentuk roh iblis, kecerdasannya telah meningkat cukup banyak. Meskipun ia masih belum bisa dibandingkan dengan manusia atau tikus kecil yang licik, ia sekarang memiliki kecerdasan dasar. Dan seiring dengan perkembangannya secara bertahap di masa depan,
kecerdasannya akan menjadi sama dengan manusia. Bocah, apa rencanamu sekarang? Ucap Xiao Diao berkata dengan malas. Tentu saja ini waktunya untuk mencari masalah, ucap Lindong sambil menyeringai. Senyumnya diwarnai dengan sedikit kekejaman. Teng Lei sebenarnya ingin meninggalkannya untuk mati kali ini. Dengan karakter Lindong, tentu saja dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Selain itu, jimat leluhur tersembunyi di dalam sekte pemuja boneka mayat, dan dia sama sekali tidak mengetahui lokasinya. Karena posisi Teng Lei di sekte pemuja boneka mayat jelas tidak rendah. Jika dia bisa ditangkap, Lindong akan bisa mendapatkan informasi penting ini. Apakah kamu akan menemukan Teng Lei? Ucap Xiao Diao, matanya berbinar. Sekarang setelah kekuatannya meningkat secara substansial, jelas tikus kecil ini ingin memamerkan kekuatannya. Ya, selama 2 hari terakhir kamu berkultivasi, aku telah mengumpulkan beberapa informasi. Setelah Teng Lei meninggalkan dataran kuno, dia tetap tinggal di kota boneka, ucap Lindong. Orang tua bernama Hugo itu seharusnya juga ada di sana kan? Hei, orang tua itu memanfaatkan kondisi kakek Martin yang lemah untuk melukaiku sebelumnya. Jika kita bertemu kali ini, aku pasti akan memastikan si tua busuk itu terbelah menjadi 2. Ucap Xiao Diao sambil tertawa aneh. Lindong tertawa dingin. Karena Huagu adalah musuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Kota boneka dianggap sebagai salah satu cabang penting dari sekte pemuja boneka mayat. Dan terdapat banyak praktisi kuat di dalamnya. Namun Lindong saat ini tidak sedikit pun takut. Bagaimanapun, hanya kekuatannya saat ini saja sudah cukup untuk dengan mudah membunuh seorang praktisi tahap penciptaan Qi di tingkat lanjut. Ditambah dengan Xiao Diao dan Xiao Yan yang kekuatannya sudah meroket. Kecuali jika pemuja boneka mayat mempunyai seorang praktisi tingkat manifestasi di kota boneka. Mereka pasti tidak akan memberikan perlawanan sekecil apapun terhadap Lindong. Ayo, kali ini kita punya dendam yang harus dibayar, ucap Lindong. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas saat dia membalikkan badan ke punggung harimau. Dengan lambaian tangannya, sayap darah harimau melebar, membawa angin kencang dan berubah menjadi cahaya darah ketika terbang keluar pegunungan seperti kilatan petir. Sekarang adalah waktunya untuk membuat Teng Lei membayar utangnya. Scene diperlihatkan di sebuah aula sekte pemuja boneka mayat yang terletak di kota boneka. Di sebuah aula saat ini, beberapa praktisi pemuja boneka mayat berkumpul dan di depan mereka ada Teng Lei. Di kiri dan kanannya ada beberapa tetua dan Huagu juga ada di antara mereka. Hehehe, ku dengar pemimpin sekte muda itu telah memperoleh seni bela diri kelas 9 di ruang tablet kuno. Itu benar-benar membuat orang iri, ucap seorang tetua tersenyum ke arah Teng Lei. Senyumnya dibumbui dengan sedikit sanjungan. Mendengar ini, senyuman juga muncul di wajah Teng Lei. Seni bela diri kelas 9. Bahkan di seluruh sekte pemuja boneka mayat, mereka bisa dianggap sebagai petarung tingkat atas. Fakta bahwa dia mendapatkannya kali ini tidak diragukan lagi akan menjadi peningkatan ekstrim pada kekuatannya. Aku mendengar bahwa bajingan Lindong benar-benar memperoleh seni bela diri tingkat manifestasi. Ini membuatku heran. Seni bela diri semacam itu sebenarnya bisa disentuh oleh bajingan seperti dia. Ucap pria parubaya lainnya membuka mulut untuk berkomentar. Saat mendengar kata-kata ini, senyuman Teng Lei samar-samar menghilang. Ini adalah nama yang sangat dia benci. Bajingan kecil itu beruntung sudah mati di ruang tablet kuno. Kalau tidak, lelaki tua ini pasti akan membuatnya menderita sampai dia memohon belas kasihan. Ucap Huagu dengan ekspresi menyeramkan. Hahaha, benar. Sangat disayangkan anak itu sudah mati lebih dulu. Ucap Teng Lei sambil tertawa dingin. Hari itu dia menutup celah di ruang angkasa dan meninggalkan Lindong di ruang tablet kuno. Dia percaya bahwa mengingat kekuatan kerangka misterius itu, bahkan jika Lindong memiliki keberuntungan seperti dewa, dia pasti tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Namun ketika suasana di aula sedang ramai, suara teriakan keras tiba-tiba terdengar di langit di atas kota boneka. Teng Lei, temanmu datang ke sini untuk berkunjung. Lebih baik keluarlah dan temui tuan muda ini dengan cepat. Teriak suara itu. Suasana ramai tiba-tiba berhenti, dan semua orang di aula termasuk Teng Lei tercengang. Segera setelah itu ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Siapa sebenarnya yang berani memprovokasi pemuja boneka mayat di kota boneka? Itu suara si bajingan kecil Lindong. Ucap Huagu merupakan orang pertama yang sadar. Dia sangat membenci Lindong, sehingga dia sangat familiar dengan suaranya. Jadi setelah mendengar teriakan ini, dia langsung berdiri dengan wajah dipenuhi niat membunuh. Lindong, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Lindong bisa selamat dari kejaran mengerikan penjaga misterius itu? Ucap terkejut Teng Lei. Namun saat suaranya keluar dari mulutnya, ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. Itu karena dia juga tidak asing dengan suara Lindong.
Bajingan kecil itu sungguh bodoh. Dia benar-benar berani memprovokasi pemuja boneka mayatku. Aku pasti akan memastikan tubuhnya terkoyak hingga 10.000 keping hari ini, ucap Huagu. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia melarikan diri hari ini, ucap Tenglei. Para praktisi pemuja boneka mayat di aula juga langsung berubah menjadi jahat. Pemuja boneka mayat mereka tidak pernah terprovokasi sedemikian rupa di depan seluruh kota. Kumpulkan semuanya. Kali ini aku ingin memastikan makhluk tercela ini tidak bisa melarikan diri, ucap Tenglei lagi. Kilatan ganas melintas di matanya saat dia tiba-tiba berdiri dan melangkah keluar aula. Teriakan yang tiba-tiba itu tidak diragukan lagi menyebabkan gangguan besar di kota boneka. Tatapan keheranan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke langit. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berani memprovokasi pemuja boneka mayat. Sekelompok besar praktisi juga bergegas keluar dari cabang sekte iblis di kota boneka. Orang yang memimpin adalah Mu Qianqian. Namun wajahnya yang cantik saat ini penuh dengan keterkejutan ketika menatap sosok yang dikenalnya di langit. Itu Lindong, ucap terkejut Mu Qianqian. Di sekitar Mu Qianqian, wajah praktisi sekte iblis juga penuh keheranan saat mereka berbisik. Orang ini benar-benar mencari kematian. Ini adalah kota boneka. Praktisi pemuja boneka mayat yang ditempatkan di sini jumlahnya bagaikan awan. Anak ini hanya mencari kematiannya sendiri, ucap orang di samping Mu Qianqian. Orang ini, apa sebenarnya yang dia lakukan? Apakah dia benar-benar berencana untuk menantang semua praktisi pemuja boneka mayat sendirian? Gumam Mu Qianqian. Alisnya terjalin erat saat dia menatap sosok di langit. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di kepalanya, tetapi itu dengan cepat ditolak olehnya. Siapa sebenarnya orang di udara itu? Dia sungguh berani memprovokasi pemuja boneka mayat di kota boneka. Apa dia tidak tahu kalau pemuja boneka mayat mempunyai divisi cabang yang terletak di tempat ini? Ucap seruan dari orang-orang di sekitar. Sepertinya itu adalah Lindong, jawab diskusi di antara kerumunan orang di kota. Lindong yang dianggap telah melukai Huagu. Anak itu pasti sudah gila jika dia memilih datang ke sini dan menimbulkan masalah, ucap percakapan pribadi itu. Apa yang kamu tahu? Aku mendengar bahwa Lindong ini sebelumnya mengalahkan jenius klan Wang di dataran kuno. Dia bahkan mampu bertarung melawan semua praktisi elit klan Wang sendirian. Selain itu, hal yang menakjubkan lagi adalah dia bahkan menerima seni bela diri manifestasi. Pria ini tidak hanya pemberani, tetapi dia juga sangat berbakat. Menurut pendapatku, bahkan Tenglei dari pemuja boneka mayat, Mu Qianqian dari sekte iblis, dan Wuji dari aliansi bela diri tidak dapat dibandingkan dengannya, ucap percakapan pribadi itu. Mustahil. Apakah dia sebenarnya sekuat itu? Jika benar demikian, sepertinya kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton, jawab salah satu orang itu. Seluruh kota boneka langsung menjadi gembar sejak seorang pemuda berani menantang sekte pemuja boneka mayat. Lindong melayang di udara sambil menatap dingin ke arah lokasi pemuja boneka mayat. Beberapa saat setelah Lindong berteriak, di divisi cabang pemuja boneka mayat, aura ganas langsung meledak. Kemudian beberapa sosok berkerumun seperti semut. Mereka dengan cepat mencapai beberapa bangunan tinggi yang terletak di bawah Lindong. Bahkan ada pula yang melakukan perjalanan langsung melalui jalur udara. Pada saat yang sama, suara berbisa Huagu tiba-tiba bergema di seluruh kota. Bajingan kecil Lindong, lelaki tua ini masih berduka atas kenyataan bahwa aku tidak bisa mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Aku tidak menyangka surga menjawab doaku dan mengizinkanmu melarikan diri dengan selamat. Baiklah, hari ini orang tua ini akan merenggut anggota tubuhmu di depan orang banyak dan memajangnya di tembok kota untuk memperingatkannya yang lain, ucap Huagu. Banyak pasang mata dari kota langsung menoleh ke arah orang-orang dari pemuja boneka mayat. Di antara mereka, ada Huagu yang kini mengenakan jubah abu-abu. Dia juga memegang tombak tulang putihnya dan ekspresinya tampak sangat galak dan mengerikan. Dasar kentut tua yang bodoh. Sebelumnya aku memilih untuk membiarkanmu hidup. Jika kamu menolak untuk mempelajari kebodohan dari caramu, maka hari ini akan menjadi hari kematianmu, ucap Lindong menanggapi dengan santai. Berdiri di depan Huagu, mata Tenglei dengan dingin menatap Lindong sebelum dia terkekeh. Bocah pintar, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil melarikan diri dari penjaga itu, aku senang kamu berhasil. Sekarang kamu bisa menyerahkan boneka jiwa itu kepadaku. Juga, sehubungan dengan seni bela diri manifestasi yang kamu peroleh dengan beruntung, aku cukup tertarik padanya. Kali ini serahkan padaku juga, ucap Tenglei. Aku khawatir orang tidak berguna sepertimu tidak memiliki kemampuan untuk menikmatinya, ucap Lindong menatap Tenglei sambil mencibirnya. Jika kamu tetap berada di luar, aku mungkin tidak akan bisa berurusan denganmu. Namun aku tidak pernah menyangka kamu akan sebodoh ini muncul di depan pintu rumahku. Kalau begitu, jangan salahkan pemuja boneka mayatku karena kejam,
ucap Tenglei sambil tertawa kecil. Pemimpin sekte muda, biarkan aku menangani bajingan kecil ini dulu. Setelah aku memotong anggota tubuhnya, aku akan membuatnya memohon belas kasihan di depanmu seperti anjing. Ucap Huagu, matanya tampak serius. Kemudian dia mengambil langkah maju dengan aura kuat yang meletus dari tubuhnya. Segera tanpa menunggu tanggapan Tenglei, sosoknya melintas sebelum dia langsung berubah menjadi kilatan pelangi panjang menuju Lindong. Bajingan kecil, sebelumnya kamu bisa menyakitiku hanya karena aku ceroboh. Kali ini orang tua ini akan membantaimu secara pribadi. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu nanti. Ucap Huagu. Bayangan ganas yang bersinar langsung muncul dari tombak tulang di tangannya. Mereka terbang secepat kilat menuju titik vital Lindong. Tombak pengikis tulang iblis, teriak Huagu. Dia tiba-tiba menyentakkan tangannya beberapa kali. Kemudian aliran bayangan tombak yang kuat dipenuhi dengan energi iblis meluncur menyerang Lindong. Namun saat dia menghadapi serangan hebat Huagu, Lindong malah terkekeh. Dia mengambil satu langkah ke depan sebelum tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya seperti kaca. Saat berikutnya, Lindong menjulurkan tangannya ke depan seperti cakar elang. Di bawah tatapan semua orang, Lindong sebenarnya meraih tombak panjang itu secara langsung. Mencari kematian, teriak Huagu ketika dia melihat Lindong benar-benar meraih tombak tulangnya dengan tangan kosong. Keterkejutan melintas di matanya. Segera wajahnya menjadi gelap saat Doki dengan keras menyembur keluar dan langsung berubah menjadi bilah tajam. Berniat untuk langsung mengiris telapak tangan Lindong. Namun ketika pedang Doki yang bersinar itu menyentuh telapak tangan Lindong, percikan api tiba-tiba meletus dan suara logam yang tajam dengan cepat menyebar. Pada akhirnya, satu-satunya yang tertinggal di lengan Lindong hanyalah goresan putih. Dengan sedikit keterampilan, kamu masih berani mempermalukan dirimu sendiri, ucap Lindong. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menggenggam tinjunya. Kekuatan mengerikan menyembur keluar sebelum terdengar suara "pak". Di bawah tatapan terkejut dari kerumunan, Lindong dengan paksa meremukan tombak tulang Huagu. "Apa?" ucap terkejut Huagu. Ketika dia melihat tombak tulangnya yang sekeras batu telah dihancurkan oleh telapak tangan Lindong, Huagu langsung panik hingga kelopak matanya mulai melonjak. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa Lindong beberapa kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Setelah kesadaran ini, sedikit kegelisahan muncul di hati Huagu. Tanpa ragu, dia segera membuang tulang tombak di tangannya dan buru-buru mundur. "Karena kamu berani bergerak, kenapa kamu ingin mundur sekarang?" ucap Lindong. Segera kaki dan telapak tangannya menonjol ke depan ketika sosoknya melintas. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul tepat di depan Huagu. "Telapak tangan penghancur hati tulang putih!" teriak Huagu ketika dia melihat Lindong menghalanginya. Doki yang segera meletus dari telapak tangan Huagu ketika dia dengan cepat menghantamkannya ke dada Lindong. Melihat ini, wajah Lindong tetap tenang. Dia merentangkan tangannya kemudian menggenggam telapak tangan Huagu begitu saja. "Karena kamu ingin mematahkan anggota tubuhku, maka aku akan membiarkanmu merasakan sensasi itu terlebih dahulu," ucap Lindong berkata dengan acuh tak acuh. Detik berikutnya dia mencengkram telapak tangannya yang besar sebelum kekuatan mengerikan muncul seketika. Apa yang terjadi berikutnya adalah suara retakan tulang terdengar jelas. Segera jeritan kesakitan Huagu segera menyusul. Ketika praktisi elit pemuja boneka mayat melihat pemandangan ini, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Segera beberapa praktisi elit berlari maju sebelum serangan hebat segera meledak ke arah Lindong. "Bajingan, lepaskan penatua Huagu!" ucap mereka semua. Bang, bang, bang! Namun sebelum serangan mereka mencapai Lindong, sosok Xiaoyan menyapukan ekornya yang berbentuk ular piton. Beberapa cambukan darah yang bersinar dengan kejam menghantam tubuh mereka, menyebabkan mereka terpental sambil muntah darah. Di sisi lain, Lindong dengan santai melepaskan tangannya. Sosok Huagu yang meratap itu terjatuh dari udara. Pada akhirnya dia menabrak tanah dengan kondisi menyedihkan. Di dalam kota, semua orang menatap ke arah Huagu yang berguling-guling. Saat ini telapak tangan Huagu hampir berubah menjadi bubur daging. Pemandangan ini membuat beberapa orang bergidik. Bagaimanapun juga Huagu adalah seorang praktisi tahap penciptaan Ki tingkat lanjut. Namun setelah bertukar beberapa pukulan, dia telah direduksi menjadi kondisi yang menyedihkan oleh Lindong. Seketika beberapa orang itu tanpa sadar menarik nafas dalam-dalam. Rupanya rumor tentang Lindong sepertinya memang benar. Pada saat ini setelah dia mengalahkan Huagu dengan cara yang mendominasi, Lindong menundukkan kepalanya menatap tajam ke arah Tenglei yang berwajah dingin. Kemudian suaranya sedingin es bergema di seluruh kota boneka. "Tenglei, karena kamu ingin menyakitiku, hari ini aku akan membersihkan darah pemuja boneka mayatmu," ucap Lindong. Setiap faksi di kota boneka tanpa sadar merasakan hawa dingin di punggung mereka. Saat ini mereka semua mengerti bahwa bukanlah tindakan bodoh bagi Lindong untuk melangkah maju sendirian.
Sebaliknya dia memiliki kemampuan untuk mendominasi sekte pemuja boneka mayat sendirian. Mata beberapa orang juga menoleh ke arah Huagu yang meratap itu. Sepertinya kali ini sekte pemuja boneka mayat telah benar-benar menyinggung orang yang sangat merepotkan. Di bawah tatapan banyak orang di kota, wajah Tengle berubah menjadi sangat galak dan ganas. Dia tahu jika terus membiarkan Lindong berperilaku kejam, maka reputasi pemuja boneka mayat mereka akan hancur. Setiap anggota elit pemuja boneka mayat, dengarkan. Siapkan formasi. Hari ini aku akan membuat bajingan ini menyesali setiap kata terakhir yang dia ucapkan. Teriak Tengli, mengangkat kepalanya sambil menatap tajam ke arah Lindong. Setelah teriakan marah Tengli itu mendarat, banyak tanggapan serempak terdengar dari bawah. Semua orang tahu bahwa kali ini, pemuja boneka mayat bermaksud bertarung sampai akhir dengan Lindong. Segera setelah itu, sosok demi sosok muncul seperti kilat. Masing-masing mengambil posisi dan dengan cepat membentuk formasi aneh. Formasi majelis boneka iblis yang mengerikan. Serangkaian teriakan terdengar dari mulut para praktisi pemuja boneka mayat. Pilar demi pilar cahaya, Doki langsung keluar dari tubuh mereka. Itu terhubung satu sama lain dan menyatu menjadi formasi cahaya besar yang menyelimuti langit di atas Lindong. Di tengah-tengah formasi terdapat Tengle dan beberapa praktisi tetua pemuja boneka mayat. Tahap kultivasi mereka semuanya telah mencapai tahap penciptaan Ki dan mereka cukup kuat. Saat ini mereka mendesak Doki serta energi mental dari tubuh mereka untuk menyatu ke dalam formasi besar. Sehingga menyebabkan gelombang formasi menjadi semakin menakutkan. Reputasi formasi pemuja boneka mayat ini tidaklah lemah. Oleh karena itu, hal ini segera menimbulkan kehebohan dari kota boneka. Di area divisi cabang sekte iblis, mata Mu Qianqian dan sekelompok praktisi sekte iblis semuanya tertuju pada pertempuran di langit. Mereka sebenarnya menggunakan formasi majelis boneka iblis yang mengerikan. Mengingat banyaknya praktisi pemuja boneka mayat di sini, dengan kekuatan formasinya, kekuatannya bisa dibilang mampu melawan praktisi setengah langkah menuju manifestasi. Lindong kali ini mungkin akan menderita, ucap seorang praktisi sekte iblis berkomentar. Tetua sekte iblis lainnya mengelus jenggotnya sambil menggelengkan kepalanya sebelum berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Kekuatan Lindong sangat luar biasa. Bagaimanapun Huagu adalah seorang praktisi tahap penciptaan Ki tingkat lanjut yang benar-benar kuat. Namun ia terluka parah dalam waktu kurang dari 2 ronde. Dengan tingkat kekuatan pertempuran ini, siapa di antara tahap penciptaan Ki yang bisa berharap untuk menandinginya? Bahkan jika Tengle berencana mengandalkan formasi besar untuk menghadapi Lindong, tidak akan semudah itu mengalahkannya, ucap sang tetua sekte iblis. Mata indah Mu Qianqian berkilau lembut sementara matanya tetap terpaku pada sosok muda yang telah diselimuti oleh formasi besar. Dia secara alami bisa merasakan bahwa Lindong telah menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, Mu Qianqian tahu bahwa banyak boneka simbol kelas atas di tangan Lindong. Juga seni bela diri manifestasi yang ia peroleh dari tablet bela diri masih belum digunakan. Oleh karena itu, jika Tengle ingin meminjam kekuatan formasi besar untuk membunuh Lindong, itu akan sangat sulit. Sementara banyak praktisi sekte iblis sedang berdiskusi tentang pertempuran di langit, di bagian lain di mana sekte aliansi bela diri berada, sejumlah besar dari mereka juga bergegas keluar dari aula untuk menyaksikan pemandangan di langit. Berdiri di depan kelompok, seorang tetua berambut putih memasang ekspresi aneh di wajahnya ketika menatap Lindong di langit. Setelah itu dia menoleh ke seorang pria muda di sampingnya untuk bertanya, Wuji, apakah itu anak muda Lindong yang kamu sebutkan memperoleh seni bela diri manifestasi? Sepertinya dia memang sangat ganas, ucap tetua dari sekte aliansi bela diri itu. Hehehe, di ruang tablet kuno, Lindong telah menghadapi praktisi klan Wang sendirian sebelum dia mampu menduduki kursi ke-9. Jika Tengle ini berencana meminjam formasi besar untuk membunuhnya, dia mungkin sedikit terlalu optimis, ucap pemuda bernama Wuji itu. Dia telah bertemu dengan Lindong beberapa kali. Saat ini dia tersenyum saat melihatnya lagi. Kali ini, pemuja boneka mayat mungkin akan menderita kekalahan telak di tangan Lindong. Hahaha, ucap Wuji kembali. Nada suara Wuji jelas diwarnai dengan kegembiraan atas kemalangan sekte pemuja boneka mayat. Ketiga faksi teratas semuanya mengalami konflik karena kepentingannya. Kini setelah mereka bisa melihat sekte pemuja boneka mayat menderita, tentu saja mereka merasa senang. Namun sebagai respon terhadap kata-katanya, tetua berambut putih itu perlahan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, itu sulit. Apakah kamu melupakan orang yang ditempatkan di divisi cabang pemuja boneka mayat? Ucap tetua berambut putih itu. Setelah mendengar ini, Wuji pertama kali tertegun. Tapi segera setelah itu, raut wajahnya tiba-tiba berubah saat dia berkata, apakah maksud Anda adalah tangan pembantai darah Cao Zhen? Bukankah orang itu tidak muncul selama setahun? Ucap terkejut Wuji. Dia tidak muncul hanya karena dia berencana menyerang tahap manifestasi. Ucap tetua berambut putih itu menghela nafas saat dia menjelaskan.
Menyerang tahap manifestasi, ucap Wuci. Pupil matanya sedikit menyusut. Mengingat kemampuan orang itu, bahkan jika dia tidak benar-benar maju ke tahap manifestasi, setengah langkah menuju manifestasi tidak akan luput darinya. Aku yakin kekuatannya seharusnya cukup untuk membalikan keadaan. Saat ini orang itu belum muncul hanya karena dia tidak ingin menghentikan kultivasinya. Namun jika Lindong terus menimbulkan masalah, mungkin dia akan kesulitan meninggalkan kota boneka dengan aman, ucap tetua berambut putih itu. Wuci terdiam beberapa saat. Kekuatan setengah langkah menuju manifestasi. Meski masih belum dianggap sebagai tahap manifestasi yang sebenarnya, namun masih jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tahap penciptaan Ki tingkat lanjut. Jika orang itu benar-benar masih berada di kota boneka, maka Lindong akan berada dalam bahaya hari ini. Meskipun kekuatan pertarungan yang dia tunjukkan cukup kuat, masih ada celah besar ketika berhadapan dengan praktisi manifestasi setengah langkah. Namun Lindong juga tidak mudah untuk dihadapi, ucap Wuci, mengangkat kepalanya dan menatap sosok muda itu. Dari apa yang dia lihat, Lindong bukanlah orang yang impulsif. Dia harus tahu bahwa praktisi kuat dari pemuja boneka mayat di sini jumlahnya sangat banyak. Jika dia tidak yakin, dia pasti tidak akan melakukan tindakan tidak berarti seperti membuang nyawa. Oleh karena itu, masih layak untuk mendiskusikan apa hasilnya. Di langit saat ini, doki yang kuat terbentuk menjadi formasi cahaya yang menyelimuti radius 100 meter. Gelombang demi gelombang doki mirip dengan riak yang menyebar keluar. Formasi majelis iblis, bunuh orang bodoh ini, teriak Tengle dan 3 orang tetua lainnya yang telah mencapai tahap penciptaan Ki. Mereka memimpin formasi besar. Mereka berempat berteriak keras saat doki di langit langsung bergemuruh. Di bawah tatapan seluruh kota, ia dengan cepat membentuk sosok cahaya raksasa yang berukuran 100 meter. Sosok cahaya ini sungguh luar biasa besarnya. Itu berwujud seperti iblis besar, memiliki 2 tanduk di kepalanya. Sementara doki kejam menyembur keluar dari tubuhnya. Itu secara langsung menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Saat itu juga, setiap praktisi dari pemuja boneka mayat berteriak dengan marah. Niat membunuh meroket ke langit, berkumpul di telapak tangan iblis besar itu dan benar-benar mengembun menjadi trisula berwarna darah. Ketika trisula berwarna darah mulai terbentuk, sosok cahaya iblis besar yang penuh dengan niat membunuh melangkah maju di udara. Kemudian trisula berwarna darah itu dengan kejam menusuk ke arah Lindong. Bang! Di belakang Lindong, Xiaoyan mengeluarkan suara gemuruh ketika tubuhnya melebar hingga beberapa puluh meter. Dari rahangnya yang besar, ia mengeluarkan cahaya darah yang disertai gelombang energi. Itu dengan kejam menembak ke arah sosok cahaya iblis besar. Menanggapi serangan Xiaoyan, trisula berwarna darah di tangan iblis besar tiba-tiba menari dan menebas ke bawah dengan kuat, yang langsung berbenturan dengan cahaya darah dengan suara keras. Segera energi mengamuk dengan cepat menyebar dari pusat tumbukan. Energi mengamuk memenuhi langit dan sosok cahaya iblis besar langsung merobeknya. Sementara trisula berwarna darah yang dipenuhi niat membunuh sekali lagi menyerang Lindong. Namun ekspresi Lindong tetap tenang di hadapan sosok cahaya iblis yang sangat besar. Tangannya menggenggam tombak surgawi kuno dan tubuhnya melebar dengan cepat. Samar-samar aura yang sama ganasnya terpancar dari tubuhnya ketika ia tumbuh semakin kuat. Lindong secara bertahap mampu memanfaatkan darah esensi Keranaga kuno hingga batasnya. Ketika esensi darah Keranaga didesak hingga batasnya, sosok ilusi Keranaga setinggi 100 meter muncul di punggung Lindong. Aura ganas yang berasal dari zaman kuno terbentang di langit, menyebabkan keterkejutan memenuhi wajah para penonton. Lindong saat ini seperti Keranaga kuno yang berbentuk manusia. Formasi hebat jelek macam apa ini? Tunggu sampai aku menghancurkannya dengan satu serangan tombakku, ucap Lindong. Sosoknya yang seperti raksasa berdiri di langit. Doki yang gemilang tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tombak surgawi kuno di tangannya juga membengkak hingga ukurannya sekitar 10 meter. Lindong meraung sambil mengambil satu langkah ke depan. Doki yang cemerlang dan kuat meledak keluar. Cahaya keemasan memancar di langit saat tombak surgawi kuno di tangannya tiba-tiba ditembakkan. Saat tombak kuno itu bergerak maju, seekor naga emas dari Keranaga yang sangat besar muncul di tubuhnya. 2 sosok ilusi raksasa yang mengandung kekuatan tirani melesat melintasi cakrawala ketika dengan kejam menghantam sosok cahaya iblis besar. Ledakannya menghancurkan bumi bergema di langit. Seluruh kota boneka tampak gemetar saat gelombang demi gelombang doki menyebar dengan panik. Tabrakan di langit tidak berlangsung lama sebelum kerumunan menyaksikan dengan takjub. Itu karena sosok ilusi naga emas dan Keranaga yang mengaum langsung menghancurkan sosok cahaya iblis besar itu. Setelah sosok cahaya iblis raksasa itu meledak, raut wajah banyak praktisi pemuja boneka mayat di bawah menjadi pucat. Mereka memuntahkan seteguk darah segar karena dampaknya. Tengle dan yang lainnya juga terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Mereka menatap formasi besar yang pecah di langit dengan wajah tak percaya. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, sosok Lindong di langit menundukkan kepalanya saat berbicara.
Aku tahu bahwa masih ada praktisi kuat di pemuja boneka mayatmu. Suruh dia keluar. Kalau tidak, kalian akan benar-benar terkubur di sini, ucap Lindong. Tatapannya yang tajam diarahkan ke lokasi divisi cabang pemuja boneka mayat. Saat memasuki kota boneka, Xiao Diao merasakan ada aura yang sangat kuat di area pemuja boneka mayat. Aura itu bisa dibilang sebanding dengan Lin Langtiang. Hahaha, aku hanya mengasingkan diri selama beberapa tahun. Apakah provinsi dataran kuno lupa nama tangan pembantai darahku, Cao Zhen? Bahkan generasi muda yang tidak disebutkan namanya pun berani berbuat nakal di pemuja boneka mayatku. Ucap sosok itu yang bernama Cao Zhen itu akhirnya keluar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.